Halo semua, salam investasi. Kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibris Weekly Sentiment. Pada minggu ini kita melihat bahwa pergerakan bursa-bursa saham Asia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kondisi ini dipicu oleh pernyataan lembaga pemeringkat rating Fitch bahwa penurunan rating di kawasan Eropa mungkin tidak dapat lagi dihindarkan dan hanya tinggal menunggu waktu. Kondisi ini tentunya memberikan tekanan jual yang cukup signifikan di bursa saham. Dan kita akan melihat bagaimana potensi dari pergerakan indeks Kospi dan juga Hang Seng untuk 1 minggu ke depan. Ada beberapa fundamental negatif yang tampaknya akan menjadi faktor yang cukup berperan pada minggu ini. Yang pertama adalah kematian pemimpin Korea Utara Kim Jong Il yang pada hari ini telah dikabarkan wafat dan memicu sentimen jual yang cukup signifikan di bursa saham, yaitu di bursa saham Korea Selatan dan juga bursa Hong Kong dan bursa Jepang. Lalu ada juga fundamental negatif yang kedua yang berupa penurunan rating kredit Eropa yang sudah diambang mata. Kondisi ini sangat memperkeruh kondisi di bursa saham yang juga mengakibatkan tekanan jual yang signifikan terhadap indeks berjangka Kospi maupun Hang Seng. Kita akan langsung melihat bagaimana pergerakan dari atau review dari 3 buah indeks utama Asia selama 2 minggu belakangan. Memang pada saat ini tren yang sedang mempengaruhi pergerakan indeks adalah tren negatif yang kemungkinan besar akan bertahan hingga akhir tahun. Pada tanggal 5-9 Desember terjadi penurunan sebesar 0,63% untuk Nikkei, 3,37% untuk Kospi, dan 3,38% untuk Hang Seng. Sementara minggu lalu, indeks Nikkei mengalami penurunan sebesar 2,96%, indeks Kospi mengalami penurunan 2,16%, dan Hang Seng turun 1,55%. Dari review 2 minggu ke belakang, kita bisa menyimpulkan bahwa memang tren bearish pada indeks berjangka ini sedang cukup kuat. Kita akan melihat bagaimana kinerja chart dari indeks Kospi yang ada di bursa Korea Selatan. Pada hari ini begitu diumumkan bahwa pemimpin Korea Utara meninggal, Kospi mengalami penurunan tajam dan mencapai level terendah sejak tanggal 6 Oktober di 226,05. Dan untuk hari ini kita dapat melihat bahwa support kuat sudah berhasil ditembus, walaupun memang tampak rebound. Jadi apabila untuk minggu ini support 230 poin itu kembali berhasil ditembus, maka indeks Kospi berpotensi besar untuk mengalami penurunan hingga mencapai level 225 hingga 224 poin. Dari indikator-indikator lain kita bisa melihat bahwa tren bearish Kospi juga sedang cukup solid. Kita akan melihat rangkuman dari Kospi. Untuk saat ini, baik secara fundamental maupun teknikal, indeks Kospi di Korea Selatan tampak mengalami tren bearish yang cukup signifikan dan diperkirakan untuk 1 minggu ke depan tren bearish tersebut akan lebih menguat. Dan kita akan langsung melihat bagaimana kinerja charting dari indeks Hang Seng. Di sini indeks Hang Seng juga tampak mengalami penurunan signifikan berkaitan dengan berita meninggalnya pemimpin Korea Utara Kim Jong Il. Di sini indeks Hang Seng saat ini berada di level 17.778 poin dan akan menghadapi support kuat di level 17.600 poin. Apabila support kuat ini berhasil tembus, maka indeks berpotensi untuk melanjutkan penurunan hingga ke level 17.500 dan 17.400 poin. Dari indikator-indikator teknikal yang lain juga menunjukkan bahwa tren bearish Hang Seng sedang sangat solid. Ya, untuk rangkuman dari kinerja Hang Seng juga mirip dengan Kospi, sama dengan Kospi. Di sini kita lihat baik secara fundamental maupun teknikal, indeks Hang Seng berada dalam tekanan bearish yang sangat solid dan untuk 1 minggu ke depan diperkirakan tekanan tersebut akan makin menguat. Baiklah, demikian adalah review dan juga outlook dari pergerakan indeks Kospi dan indeks Hang Seng untuk 1 minggu ke depan. Semoga bermanfaat dan salam investasi.